Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kedua ini masih dalam pembahasan mukadimah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai pelajaran kita tentang ringkasan fikih syariah matan Abu Syuja'. Yang pertama yaitu wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah dan bagian dari jihad fisabilillah. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memberikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan niatkan kita menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita sendiri, dan juga kita berusaha mengangkat kebodohan yang ada pada diri orang lain, agar semua dan mereka bisa memahami apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua yaitu hendaknya bersabar di dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa. Hendaknya bertahap, mulai dari tahap yang paling dasar, kemudian menengah, dan dilanjutkan dalam tahap berikutnya. Di antara tahap dasar bagi seseorang dalam menuntut ilmu adalah mengetahui perkara-perkara yang mendasar, yang wajib ain atau fardu ain bagi dirinya. Dan di antara tahap awal dalam masalah cabang ilmu fikih adalah memulai memahami gambaran permasalahan secara ringkas sebelum mendalami atau menyibukkan diri dalam permasalahan-permasalahan yang mendetail. Misalnya perbedaan para ulama dari dalil mereka dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kunu rabbaniyin. Dan jadilah kalian seorang yang rabbani. Quran surat Ali Imran ayat 79. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, beliau mengatakan tentang ulama rabbani, mereka adalah annahu alladhi yu'allimun nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan manusia perkara-perkara yang mendasar sebelum perkara yang lanjut. Sahih Al-Bukhari, kitab ilmu, bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, ikhwah fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, adalah sebuah kesalahan apabila kita menyibukkan diri kita atau menyibukkan orang lain pada perkara-perkara khilafiyah di antara para ulama, padahal kita sendiri atau orang lain belum mengetahui perkara yang mendasar yang wajib untuk diketahui. Kemudian ikhwah fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, yang ketiga yaitu bahwasanya para ulama baik yang terdahulu maupun yang sekarang, mereka senantiasa mengajarkan kitab-kitab fikih secara bertahap, mulai dari tahap yang dasar, menengah, kemudian lanjut. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka menulis kitab-kitab dari dasar. Seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau menulis kitab Al-Minhaj, yang merupakan ringkasan fikih Asy-Syafi'i. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Ar-Raudhah, yang lebih panjang penjelasannya. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Al-Majmu', yang merupakan di sana dijelaskan tentang perbedaan-perbedaan para ulama, dalil-dalil dan diskusi di antara mereka. Begitu juga Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali, beliau menulis kitab dasar, kitab Umdatul Fiqh, kemudian dilanjutkan dengan kitab Al-Kafi, kemudian dilanjutkan kitab-kitab panjang yaitu kitab Al-Mughni, sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Perkara yang keempat yang perlu kita sampaikan yaitu bahwasanya di dalam mempelajari kitab mazhab Syafi'i ini bukan berarti kita fanatik terhadap mazhab Syafi'i ataupun kita disebutnya taklid, karena sungguhnya semua perkataan selain dari Rasulullah SAW bisa diterima ataupun ditolak. Oleh karena itu, para ulama baik terdahulu maupun terkini, bahkan Imam Syafi'i sendiri, beliau mengatakan idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah pendapatku. Ini Imam Syafi'i dalam Syarh A'lam Nubala juz 10 halaman nomor 35. Oleh karena itu, hendaknya
menuntut ilmu, berpegang teguhlah kepada Alkitab dan As-Sunnah di dalam berpendapat. Kemudian perkataan yang kelima, di dalam mempelajari perkara yang kelima, di dalam mempelajari matan Abu Syuja yang merupakan ringkasan fikih Syafi'i ini, yaitu akan kami jelaskan secara ringkas saja dan lebih fokus kepada bagaimana masalah-masalah atau gambaran masalah yang dibahas oleh para ulama, bukan pada khilaf ataupun perbedaan pendapat di antara mereka, dan akan kami jelaskan secara ringkas dari dalil apabila nanti dibutuhkan. Dan kami mengambil daripada terjemahan kitab dari Dr. Mustafadzin Al-Bugha. Demikian yang bisa kami sampaikan pada mukadimah untuk pertemuan yang kedua ini, pentingnya belajar ilmu agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.